Shalom, selamat pagi buat Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih. Puji dan syukur kami panjatkan karena kasih dan pemeliharaan Tuhan Yesus hingga pada pagi ini kita diberi kesehatan untuk kembali berkumpul beribadah melalui live streaming. Bapak Ibu yang terkasih, kami kembali dari tim Dana Prasarana kembali menghimbau dan pertama-tama kami mengucap syukur berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah ikut berpartisipasi dalam melakukan persembahan digital. Kami kembali menghimbau dengan kondisi yang sedang terjadi, semoga ini bisa menjadi satu wacana bagaimana kita melakukan persembahan lewat digital QRIS tersebut. Kembali saya tayangkan, Bapak Ibu di rumah mungkin bisa melihat bagaimana cara dan langkah dalam melakukan persembahan digital tersebut. Quick Response Code atau QR Code dapat berfungsi untuk berbagi tautan dan alternatif pengiriman dana secara digital. Gereja Toraja Jemaat Tangerang memperkenalkan QR Code standar pembayaran nasional sebagai alternatif pemberian persembahan secara digital. Kode ini bisa berlaku untuk semua aplikasi dompet digital yang berlaku di Indonesia. Cara persembahan menggunakan QRIS Gereja Toraja Jemaat Tangerang sangat mudah. Jemaat dapat menggunakan QR Code yang dibagikan di dalam grup WhatsApp Jemaat Tangerang atau pada display tayangan video kebaktian online setiap minggunya. Jemaat dapat memindai atau scan kode QRIS yang tersedia dengan aplikasi dompet digital yang dimiliki. Isi jumlah persembahan yang ingin diberikan dan persembahannya akan langsung tersalurkan. Dengan cara ini, identitas pemberi persembahan akan tetap anonim seperti metode persembahan konvensional. Selamat mencoba pengalaman baru dalam memberikan persembahan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik Bapak Ibu yang terkasih, jadi dalam tayangan tadi disampaikan bagaimana melakukan dan cara untuk persembahan digital tersebut. Memang di zaman sekarang ini bahkan hampir semua gereja melakukan persembahan-persembahan untuk mendukung salah satu berjalannya kegiatan-kegiatan gereja memang dengan cara persembahan digital tersebut. Jadi mungkin Bapak Ibu yang terkasih, di pojok kanan tayangan tersebut di situ ada QR itu logo dari QRIS persembahan digital. Itu Bapak Ibu mungkin bisa kalau sudah mempunyai scan QR, jadi sisa ditempel, dia akan menanyakan berapa persembahan digital yang akan Bapak Ibu sampaikan. Dalam persembahan digital tersebut, dalam tayangan tadi sudah disampaikan bahwa di situ adalah anonim, dalam artian persembahan itu tidak diketahui dari siapa, tapi kami record ada dalam bentuk referensi. Referensi itu akan menyampaikan, jadi konvensional sama itu kurang lebih sama. Jadi kalau Bapak Ibu ke gereja, kalau seandainya sudah bisa ke gereja, itu kan kita kan mungkin ada yang malu apa segala, tidak perlu malu dalam mempersembahkan. Itu hati, itu berbicara masalah hati, karena ketulusan seperti seorang persembahan janda miskin itu lebih besar mulia di hadapan Tuhan dibanding si kaya yang dengan angkuh mempersembahkan. Tapi ini kami sampaikan kepada Bapak Ibu agar jadi perhatian aja. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari Dana Prasarana. Terima kasih Bapak Ibu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Sidang jemaat baik yang ada di rumah maupun yang ada di gedung gereja ini, mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan di hari Minggu ini. Selamat berjumpa di perayaan Hari Pentakosta. Bersama-sama dengan penuh sukacita dalam satu perarakan, kita memperingati Hari Pentakosta, yaitu hari ke-50 sesudah Paskah. Dari peristiwa Pentakosta, membuat para rasul penuh karunia dan berani berkata-kata, sehingga banyak orang menjadi percaya dan mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, yang kemudian menjadi pengakuan yang sama dengan pengakuan Gereja Toraja. Pada hari ini kita berkumpul dalam persekutuan sebagai buah dari pekerjaan Roh Kudus. Dalam tuntunan tema Roh Kudus untuk semua, mari kita nikmati perjumpaan dengan Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita memuji Tuhan, Kidung Jemaat 241. Inilah hari ke-50, hari Pentakosta. Panen pertama menjadi nampak, panen dari Paskah. Untuk siapakah hasil pertama ini? Untuk Tuhan sumber anugerah. Yesus ditanam dan bangkit pula pada masa Paskah. Kini buahnya menjadi nyata pada Pentakosta. Untuk siapakah hasil pertama ini? Untuk Tuhan sumber anugerah. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Salam bagi kamu sekalian. Roh Kudus yang telah dicurahkan, yang kita peringati dalam Minggu Pentakosta ini, akan memampukan kita menghayati kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita mengakui kesalahan-kesalahan yang kita sudah perbuat mungkin seminggu ini, baik dalam pikiran kita, tingkah laku kita. Mari kita mengakui di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, mari tunduk dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa kita dan memohon pengasihan-Nya. Ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang Maha Pengasih. Namun kami kerap kali tidak mengasihi-Mu, bahkan lari dari hadirat-Mu. Kami sering merasa lebih hebat dan lebih benar dari orang-orang lain di hadapan-Mu. Kami hanya mementingkan diri kami sendiri. Lewat perbuatan dan tutur kata kami sering menyudutkan Tuhan dan sesama kami. Ya Tuhan, kami datang kepadamu memohon belas kasih-Mu. Dari hidup yang tercelah dan sesat, kami datang tunduk di hadapan-Mu, mengakui kesalahan kami. Berkenanlah Engkau mengampuni segala salah dan dosa kami. Berkenanlah Engkau membasuh kami supaya menjadi bersih dan tetap berpaut dalam terang-Mu. Tuhanku, bila hati kawanku terluka
kata ujarku, dan kehendakku jadi panduku. Ampunilah jikalau tuturku tak semena, dan aku tolak orang berdosa. Pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah. Berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Roma 4 ayat 7 sampai 8. Belas kasihan walau tak layak hatiku, tadiku angku kini heran, Tuhan besarlah rahmat-Mu. Hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Kisah Rasul 2 ayat 38 sampai 39. Jemaat Tuhan, mari kita sama-sama bermazmur. Kita membaca Mazmur 104 ayat 24 sampai 35. Kita membaca bersama-sama. Betapa banyak perbuatan-Mu ya Tuhan, sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak, tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan yang besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan lewiatan yang telah Kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan Engkau, supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau membuka tangan-Mu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila Engkau menyembunyikan wajah-Mu, mereka terkejut. Apabila Engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka tercipta dan Engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergentar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyikan bagi Tuhan selama aku hidup.
Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Naikkan lagu yang merdu, mazmur pujianku, karena karyamu yang agung mencipta semesta. Segala yang kau ciptakan penuh keindahan, membawa kebahagiaan bagi segala makhluk. Lembah, gunung, sawah, dan lautan, serta segala kehidupan, sempurna dan sungguh mulia berkat pengasihan, membuat kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita tenangkan pikiran dan jiwa kita untuk membaca dan memahami makna firman Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa, karena begitu besar kasih-Mu yang Engkau limpahkan kepada kami, sehingga pada hari ini kami memperingati turunnya hari Pentakosta, yaitu turunnya Roh Kudus pada umat-Mu. Kami bersyukur Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk memuji dan memuliakan Engkau pada saat ini Tuhan. Walaupun kami sadar bahwa tidak semua kami bersekutu dalam ruangan ini, tapi kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus ada di tempat ini. Roh Kudus ada di rumah kami. Roh Kudus ada di mana-mana. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini kami akan membuka dan merenungkan akan firman-Mu itu ya Tuhan. Berkati kami, urapi kami, sehingga kami dapat mampu memahami apa isi dan makna akan firman-Mu itu. Dan kepada hamba-Mu yang akan menaburkan firman Tuhan, hamba-Mu tidak bisa apa-apa. Biarlah Roh-Mu yang Kudus berkata-kata lewat hamba-Mu ini, sehingga apa yang hamba-Mu ucapkan itu adalah berasal daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami tetap mendoakan saudara-saudara kasih kami dimanapun mereka berada yang ikut ibadah pada saat ini, berkati mereka. Satukan kami dalam iman, pengharapan, dan kasih. Terima kasih ya Tuhan, ampuni segala dosa kami. Di dalam Roh Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mohon kepada-Mu. Amin. Pembacaan pertama dari kitab Perjanjian Lama, kitab Bilangan pasal yang ke-11 ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Bilangan 11 ayat 24 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Ke-70 orang tua-tua. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya di atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat tetapi tidak turut pergi ke kemah, maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad
kepenuhan seperti nabi yang di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apabila engkau begitu giat mendukung diriku, kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Demikian firman Tuhan. Pembacaan firman yang kedua terambil dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 21. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam penduduk, Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan 11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan dicurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan dan bernubuat dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan. Hari yang besar dan mulia itu, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
kita yang ketiga terambil dari Yohanes 20 ayatnya yang ke-19 hingga yang ke-23. Di bawah perikop, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikian firman Tuhan. Kurre sumanga puang. Untuk kadami untuk kadami kure sumanga Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena kasih setianya, sehingga pada saat ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Walaupun kita tahu bahwa selama ini biasanya kita berkumpul bersama di gereja, bersekutu untuk memuji Tuhan, tetapi beberapa bulan terakhir ini kita harus melakukan dari rumah kita masing-masing karena kondisi pandemi COVID-19. Namun demikian tidak mengurangi hikmat Tuhan, rahmat Tuhan, makna firman Tuhan dalam kehidupan kita, karena rumah kita, tubuh kita juga adalah gereja. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada pagi ini adalah kuasa Roh Kudus berlaku untuk semua orang. Kalau kita membahas tentang Roh Kudus, itu berarti kita tidak lepas dari eksistensi Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Walaupun di dalam Alkitab, baik itu dalam Perjanjian Lama atau dalam Perjanjian Baru, tidak secara letterlek disebutkan Allah Tritunggal. Akan tetapi, konsep Allah Tritunggal itu sangat nyata di dalam Alkitab. Dan inilah kadang-kadang yang menyulitkan kita untuk menjelaskan kepada orang-orang non-Nasrani kalau mereka bertanya, apa sih Allah Tritunggal itu? Karena tidak disebutkan juga dalam Alkitab, walaupun dalam konsep itu jelas sekali. Itu wajar, ya, wajar. Karena mereka memahami Alkitab atau membaca Alkitab berdasarkan logika. Agama tidak bisa dipahami secara logika, karena logika itu adalah menurut saya, menurut pandangan siapa, ya, sehingga itu merubah makna. Agama harus diyakini kebenarannya, jadi benar, bukan logika. Oleh karena itu, Allah Tritunggal itu adalah Allah yang esa adanya dalam 3 pribadi. Ya, kita baca sedikit, saya baca sedikit selama ini. Disebut Allah Bapa
karena dialah Allah pencipta alam semesta beserta isinya. Dia merencanakan serta mempersiapkan keselamatan dalam kekekalan. Itu yang disebut dengan Allah Bapa. Kemudian disebut dengan anak Allah anak. Karena Allah berinkarnasi atau menjelma menjadi manusia untuk menggenapi rencana penebusan demi menyelamatkan manusia yang percaya kepadanya. Kemudian disebut dengan Allah Roh Kudus, karena dialah utusan Allah untuk menuntun manusia pada jalan kebenaran dan menjadi saksi Kristus di bumi ini. Nah, itulah Allah Tritunggal. Mungkin pertanyaan sederhana yang bisa kita ajukan adalah, bagaimana kita bisa tahu bahwa Allah Bapa dan Allah Anak itu adalah sama? Biasa orang mempertanyakan, anak kecil mempertanyakan seperti itu. Kalau saya mencoba menarik bacaan dari perjanjian lama masuk ke perjanjian baru, pada kejadian pertama atau kejadian 1 sampai ke bawah, itu jelas disebutkan bahwa Allah adalah pencipta, creator. Dia menciptakan segala sesuatunya, bumi, langit, dan segala isinya. Kemudian kalau kita masuk ke perjanjian baru, dalam Yohanes 1, di situ disebutkan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Siapa firman itu? Yesus Kristus. Siapa Yesus Kristus itu? Ya Allah. Bukankah Yesus Kristus pernah berkata bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Artinya itu satu. Itulah yang kita katakan bahwa tidak bisa kita pahami secara logika kebenarannya. Bahkan di dalam Yohanes 16 ayat 28 itu jelas dikatakan, aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Jelas bahwa Allah, Anak, Allah Bapa itu adalah sama. Dialah adalah yang Alfa dan Omega. Dia adalah awal dan akhir. Bukankah Yohanes Pembaptis, kalau kita baca Yohanes Pembaptis, dia dipenuhi Roh Kudus sejak di kandungan ibunya. Satu-satunya manusia yang bisa seperti itu. Tapi dia berkata dalam Yohanes 1 ayat 30, dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripada aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Siapa itu? Yesus Kristus. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan sederhana kedua yang mungkin kita ajukan adalah, mengapa Allah mau mengutus Yesus Kristus ke dalam dunia? Atau mengapa Allah mau berinkarnasi menjadi manusia? Allah mengutus Yesus atau berinkarnasi atau menjelma menjadi manusia tanpa meninggalkan keesaannya. Mungkin kita bisa menarik dalam dua misi besar, tetapi sebenarnya misinya banyak sekali. Tapi coba kita rangkum dalam dua misi besar. Misi pertama adalah Allah mengutus Yesus ke dunia untuk melaksanakan kehendak Allah itu sendiri, yaitu menyelamatkan manusia dari belenggu dosa. Nah, kalau kita mencoba memahami siapa yang pernah melihat Tuhan Yesus, itulah yang melihat Allah, karena Allah di dalam diri Yesus. Jadi murid-murid Yesus pada saat itu sudah melihat langsung Allah. Memang Allah turun ke dalam dunia atau Yesus diutus ke dalam dunia, tetapi
sayangnya dunia tidak mau menerima. Dia menjelma menjadi manusia, menjadi sama seperti manusia selama kurang lebih 35 tahun. Dia ada di dunia, tetapi dunia menolak. Dalam Yohanes 1 ayat 10 sampai 11 itu dikatakan, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Itu jelas sekali. Kemudian misi yang kedua, yaitu Yesus Kristus akan kembali ke pangkuan Bapa di surga. Nah, dan dia akan mengutus Roh Kudus untuk bersaksi tentang Yesus Kristus di dunia ini, di muka bumi. Dan itu jelas dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 dikatakan bahwa aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Artinya apa? Roh Kudus itu hanya turun sekali untuk selama-lamanya. Memang sulit dipercaya kebanyakan orang karena Roh Kudus itu tidak berwujud seperti Yesus Kristus yang menjelma menjadi manusia. Dia tidak berwujud. Makanya dia sulit diterima oleh manusia. Ya. Oleh karena itu, karena hanya turun, Yesus katakan bahwa jikalau aku masih ada dalam dunia ini, maka roh itu tidak akan datang. Oleh karena itu di dalam Yohanes 16 ayat 7 dikatakan, namun benar kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus itu turun ke dalam dunia bersama-sama dengan manusia dan semua orang. Dan dalam bacaan kita jelas, ya, bacaan pertama, bacaan kedua, di mana pada hari itu adalah berkumpul semua orang-orang, ya, pada hari Pentakosta itu, maka turunlah Roh Kudus kepada semua orang dan menggenapi semua orang itu, dan berkata-kata dan dalam berbahasa yang berbeda-beda. Mungkin pertanyaannya, apakah bahasa Indonesia sudah ada saat itu juga? Karena ada orang Asia ada di situ. Ya, yang jelas bahasa Ibrani, gitu ya. Mungkin bahasa Inggris. Tidak tahu bahasa Toraja, apakah sudah ada belum? Gitu. Oleh karena itu kita mencoba memahami Allah Tritunggal itu adalah, jadi Allah Bapa itu adalah Tuhan, Allah Anak itu adalah Tuhan, Allah Roh Kudus itu adalah Tuhan. Jadi satu. Jadi jangan kita terjebak di dalam suatu pemahaman untuk memberikan pemahaman kepada orang. Ya, saya juga tidak berani berdiskusi dengan orang lain tentang Allah Tritunggal. Tetapi kita pahami dan kita yakini bahwa Allah Tritunggal itu adalah satu, esa adanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Roh Kudus itu tidak berwujud seperti manusia. Namanya juga roh, ya, tapi dia kudus. Dia turun ke dalam dunia, tetapi dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Itu Yohanes 14 ayat 17. Jadi Roh Kudus diutus ke dalam dunia untuk memberikan kedamaian bagi semua orang, bagi kita semua, bagi orang-orang Nasrani yang percaya kepada Yesus Kristus.
Bahkan dalam pembacaan kita, bahwa dalam penampakan Yesus kepada murid-muridnya, dia mengatakan bahwa damai sejahtera bagi kamu, sampai 2 kali. Jadi Roh Kudus itu pembawa kebenaran, pembawa kedamaian, penghibur dalam kehidupan orang Kristen untuk mengajari kita berdamai. Minimal dalam 4 hal yang bisa saya sharing pada pagi ini. Yang pertama adalah bagaimana kita berdamai dengan diri kita sendiri. Ya. Be positive thinking, not negative thinking. Isi kepala ini dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang menyenangkan bagi Tuhan. Jangan diisi dengan pikiran-pikiran yang kotor, kebencian, kedengkian, marah-marah, dan sebagainya. Atau mungkin juga Bapak Ibu sering mengalami, dan saya juga mengalami, kalau mengambil suatu keputusan yang salah, atau tidak tepat, atau tidak sesuai dengan keinginan, maka kita mukul jidat kita. Aduh, bukankah itu menghukum diri sendiri? Orang psikolog mengatakan bahwa pada saat Anda menghukum diri Anda sendiri, itu mengurangi sepersekian umur Anda. Jadi hati-hati, kalau Anda marah-marah, stres, usahakan damai, usahakan tenang. Ya. Yang sudah lalu tidak mungkin kembali lagi. Contoh kecil, kalau piring jatuh misalnya di rumah, suami istri bertengkar gitu ya, tapi piringnya apakah utuh? Tidak, akan pecah selama-lamanya gitu. Nah, kalau kita bisa katakan, ya sudah, kalau itu pecah ya apa boleh buat, sudahlah. Kita rugi 2 kali, barang sudah pecah, pikiran juga tambah, emosi tambah marah. Apa jadinya kita? Nah, itu bagaimana kita berdamai dengan diri kita sendiri. Yang kedua adalah kita berdamai dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa berdamai dengan Tuhan? Hukum kasih mengatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum pertama dan utama. Ya. Bagaimana kita mengimplementasikan di dalam kehidupan ini? Ikuti perintah Tuhan. Ya, jalankan misi Tuhan. Berdoa, sembahyang, puji Dia. Kadang-kadang kita iri sedikit dengan teman kita di seberang sana, ya. Dia hanya 5 kali sembahyang setiap hari, tapi dia sangat disiplin, on time. Kita disebutkan bahwa kita berdoa setiap saat, setiap tanpa dibatasi waktu, tanpa dibatasi tempat, di mana saja kita bisa berdoa. Pertanyaannya, apa kita lakukan? Biasanya kita hanya berdoa pada saat kita makan, tidur, berjalan. Tapi kita bersyukur bahwa pada saat ini semua umat manusia, semua agama itu sangat tekun dalam berdoa. Karena ada cobaan yang begitu besar mendunia, yaitu COVID-19. Dan semua memanggil Tuhan. Berdoa bersama, tekun berdoa. Apakah seperti itu? Hanya kalau datang cobaan baru kita berdoa. Pada saat kita tenang, senang, kadang-kadang lupa. Itu adalah bagaimana kita berdamai dengan Tuhan. Nah, yang ketiga adalah bagaimana kita berdamai dengan orang lain. Hukum kasih yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, bagaimana kita mengasihi orang lain? Kalau diri kita sendiri kita tidak bisa mengasihi. Ya, kita menghukum diri kita sendiri. Saling tolong-menolong, salah satunya. Saling menyapa, saling mendoakan, saling mengasihi. Itulah cara kita untuk mengasihi orang lain. Jangan kita membeda-bedakan orang karena statusnya. Jangan kita membeda-bedakan orang karena pangkat, jabatan. Walaupun sering kita alami, kita lihat kalau ada orang yang kedudukannya tinggi, jabatannya tinggi, diperlakukan sedemikian rupa.
sementara orang biasa-biasa saja. Kadang-kadang hanya kita ngelirik, kita hanya sapa. Atau orang yang banyak, orang kaya misalnya, ya, atau status sosialnya tinggi misalnya. Tuhan katakan bahwa semua orang itulah sama, tidak dibeda-bedakan. Bapak Ibu kalau nonton kemarin kondisi di Amerika Serikat, itu ya. Jadi di Minneapolis, negara bagian Minneapolis, itu suatu kejadian yang luar biasa di mana orang itu dibunuh dengan cara ditekan pakai kaki, dan apa yang terjadi? Rusuh. Ya. Di mana ada kasih di situ? Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah bagaimana kita mendamaikan orang lain dengan Tuhan. Beritakan firman kepada orang lain. Ajak mereka tetap setia kepada Tuhan. Banyak orang-orang kita, orang Nasrani saja atau orang Kristen saja, ya, hanya KTP-nya saja yang Kristen, tetapi dia tidak pernah ke gereja, dia tidak pernah memuji Tuhan, gitu ya. Kita ajak, kita mereka. Jaminan kekristen yang kita miliki itu tidak menjamin kita masuk surga. Ya, itu hanyalah SIM. Tetapi bagaimana kita bisa mengajak orang, salah satu tugas kita adalah menggembalakan umat Tuhan supaya dia bisa kembali kepada jalan yang kebenaran. Nah, semua ini akan terwujud manakala Roh Kudus tetap beserta dengan kita semua. Kita sudah dibaptis dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Artinya kita, Roh Kudus itu sudah ada bersama-sama dengan kita. Yesus pembaptis sendiri tidak membaptis orang dalam Roh Kudus. Itu jelas. Nah, apa yang dituntut dari kita, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan adalah, adakah kita konsisten pada jalan kebenaran? Apa kita tetap memuliakan Tuhan sepanjang hidup kita? Apa kita tetap berdoa sepanjang hidup kita, memuji Tuhan? Kita masing-masing harus mengintrospeksi diri kita masing-masing. Karena yang tahu iman kita, yang tahu kita adalah orang yang beriman mengenal Tuhan adalah hanya dua, kita dan Tuhan. Yang bisa mengukur iman kita. Kita tidak bisa mengukur iman orang lain. Kita hanya bisa melihat. Tetapi yang tahu kedalaman iman kita adalah kita sendiri dan Allah. Kiranya firman Tuhan yang kita pahami bersama ini mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan kita selama kita masih diberi kesempatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita melaksanakan saat teduh. Kiranya Tuhan yang menolong kita, memberkati kita di dalam segala pergumulan kita, kehidupan pribadi kita, rumah tangga kita, lingkungan kita di mana kita berada. Jangan pernah melepaskan diri dari kuasa Allah. Mari kita berdoa untuk panjatkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari sidang jemaat kita berdiri. Kita melakukan pengakuan iman kita dalam bentuk nyanyian.
percaya Allah Bapa Maha Kuasa dan benar, Khalik langit laut dan bumi, serta dunia besar. Oleh rahmat-Nya ku ada, pengharapanku teguh, karena Bapa menentukan perjalanan hidupku. Ku percaya Yesus Kristus, Ia anak tunggalnya, Tuhan dan Kepala kami, Allah dan manusia, yang telah kena sengsara, mati dan ditanamkan, bangkit lalu naik ke surga, memegang kerajaan. Ku percaya dan ku mohon, Roh Kudus kesungguhan yang mengaruniai gereja, hidup dan persatuan, usir hikmat duniawi, roh pendusta dan benci, di gereja bersekutu dan percaya berjernih. Sidang jemaat Tuhan, tiba waktunya bagi kita untuk mengumpulkan persembahan. Tetap diingatkan metode baru persembahan kita berupa scan barcode di monitor atau di layar HP kita, bisa juga digunakan untuk mengumpulkan persembahan. Dengarkanlah firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 8 ayat 12 sampai 13. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Kita menyanyi, bukan karena upahmu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umat-Nya oleh karena kemurahan-Nya, melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya.
Tuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendahkan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur selamanya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita menaikkan doa syafaat dan doa syukur kita. Adapun pokok-pokok doa yang kita bawakan bersama adalah kehidupan jemaat, kehidupan keluarga masing-masing, ayah, ibu, anak, dan seluruh jemaat Tangerang. Jemaat yang sedang bergumul dan sakit, yaitu Bapak Matius Lebang yang masih dirawat di Rumah Sakit Siloam Selipi. Juga jemaat yang berulang tahun minggu ini, tanggal 31 Mei ada Bapak Purnama Pangalinan, ada Arianta Lolongan. Kemudian tanggal 1 Juni Bapak Iwan Papulung. Kemudian tanggal 2 Juni ada Ibu Yanti Pasali, Liana Yunita Papulung. Kemudian tanggal 3 Juni ada Ibu Jenny Sunkudon, ada Stefania Manuela. Kemudian tanggal 6 Juni ada Bapak Daud Kasih, Eugenia Sareba Sesa, Violin Samantha Siri. Dan yang kedua adalah pelayanan majelis gereja, pelayanan ibadah, ada juga ibadah-ibadah online tiap malam. Kemudian pelayanan diakonia jemaat, program pelayanan persembahan digital QRIS. Kemudian pelayanan dalam gereja, yaitu jemaat, Lasis, Sinode, PGI. Kemudian juga kita doakan pemerintah kita, pemerintah bangsa dan negara, tetap sehat dan dihindarkan dari COVID-19, tenaga kesehatan dan tim relawan lainnya, Satgas dan aparat negara dalam penanganan COVID-19, dan mendukung dan mendoakan program pemerintah memasuki fase new normal. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, terima kasih atas waktu yang begitu indah yang kami persembahkan kepadamu dalam bentuk pujian. Kami memahami dan menikmati firman-Mu, dan biarlah firman yang kami renungkan dan kami maknai itu dapat tertanam dalam hati pikiran jiwa kami masing-masing. Terlebih hari inilah hari keturunan Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus tetap berkarya dalam kehidupan kami, tetap menuntun kami pada jalan kebenaran, dan menghindarkan kami dari kuasa-kuasa kegelapan. Kami sadar ya Tuhan bahwa padamu ada kasih, ada pengampunan. Engkau menciptakan segala sesuatunya, baik dan buruk, kesehatan dan penyakit. Kami mohon Tuhan, dengan kuat kuasa-Mu Engkau menghilangkan penyakit COVID-19 ini dari kehidupan kami, keluarga, bangsa dan negara kami. Ya Allah Bapa dalam surga, kami tetap mendoakan jemaat Tangerang dalam keluarga masing-masing, ayah, ibu, dan seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Walaupun kami sadar bahwa kami masih di rumah untuk menghindarkan diri dari penyakit COVID-19 ini, kami mohon Tuhan hadir dalam rumah kami. Biarlah Roh Kudus menyertai kami di dalam segala aktivitas kami. Terlebih kepada jemaat-Mu yang sedang bergumul ya Tuhan. Saudara kekasih kami, Bapak Matius Lebang yang saat ini masih di rumah sakit.
Kami sadar dan tahu bahwa Engkau adalah sumber dari segala kesembuhan. Sembuhkanlah kekasih kami ini supaya dia dapat berkumpul bersama dengan kami untuk memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Dan kami juga mensyukuri segala hikmat karunia Tuhan yang sudah anugerahkan kepada kami. Terlebih kepada saudara-saudara kekasih kami yang menerima anugerah daripadamu, yaitu pertambahan usia. Ada Bapak Purnama Pangaliman, ada Arianta Lolongan Pulung, Ibu Yanti Pasali, Ibu Lina Yuniati Papulung, Ibu Jenny Sunkudon, Sefanya Manuela, Bapak Daud Kasih, Eugene Sareba Sesa, Fiorin Samantasiri. Biarlah dengan pertambahan usia ini mereka semakin dewasa, mereka semakin takut akan Tuhan dan tetap memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Kami juga mendoakan ya Tuhan akan pelayanan majelis gereja. Tetaplah Engkau curahkan Roh yang Kudus agar tetap setia di dalam melayani Engkau baik dalam kondisi apapun. Terutama kami mensyukuri bahwa ibadah-ibadah tiap malam yang tiadakan itu sangat membantu kami untuk lebih mendalami kehadiran Tuhan dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Kami juga tetap mendoakan pelayanan diakonia jemaat, tetaplah Engkau memberkati semua program pelayanan persembahan digital. Biarlah karunia-karunia yang dicurahkan kepada masing-masing itu dapat dipersembahkan sesuai dengan kasih-Mu. Kami juga tetap mendoakan pelayanan dalam gereja, bahwa saatnya nanti Engkau akan mengumpulkan kami untuk bersekutu bersama, untuk memuji dan memuliakan Engkau di rumah yang agung ini. Kami mendoakan jemaat, klasis, sinode, PGI dalam setiap pelayanan, aktivitas dan program-program yang telah dirancang. Berkati ya Tuhan. Terlebih ya Tuhan, kami juga mendoakan pemerintah kami dalam upaya untuk menekan dan menghilangkan COVID-19 ini. Beri mereka kekuatan, kebijaksanaan untuk mengatur, untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat agar penyakit COVID ini bisa cepat berlalu. Tenaga-tenaga kesehatan, para dokter, para tenaga medis lainnya, beri mereka kekuatan, ketabahan, kesehatan agar dapat melayani umat-Mu untuk mendukung program pemerintah ini. Terlebih kami mensyukuri bahwa kebijaksanaan pemerintah saat ini telah dilaksanakan dalam bentuk new normal. Biarlah hari demi hari tambah baik, tambah kondusif, tambah aman, hingga saatnya akan normal kembali dan kami dapat menjalani kehidupan kami, aktivitas kami sesuai dengan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat yang Kau limpahkan atas jemaat, atas keluarga, atas individu masing-masing. Biarlah semua ini kami persembahkan hanya dalam kasih-Mu ya Tuhan. Persembahan syukur yang berasal daripada-Mu. Biarlah kami dapat mengelolanya dengan baik sesuai dengan peruntukannya. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh banyak yang kami inginkan kepada-Mu ya Allah. Tetapi Engkau yang Maha mengetahui. Oleh karena itu, ampuni kami ya Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami. Ampuni segala tingkah laku kami yang tidak berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Ada warta jemaat?
Ada nyanyian pujian dari Pak Hardi, dipersilakan. Kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam ibadah ini saya akan mencoba membawakan sebuah lagu yang mana judul lagu ini mungkin berkaitan dengan apa yang kita hadapi saat ini, yaitu COVID-19, di mana syair lagu ini terdapat di Mazmur 91, khususnya di ayat yang ke-7. Di situ di ayat itu menyatakan bahwa walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Ini satu judul lagu yang akan saya mencoba bawakan. Kasih setiamu ya Tuhan, tiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap ada, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada kasih setiamu tiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah,
tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus Terima kasih pujian yang begitu indah. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari sejenak kita dengarkan warta jemaat Minggu 31 Mei 2020. Pelayan firman ibadah minggu ini Bapak Penatua Yulianus Pongtuluran, penanggung jawab ibadah Penatua Hardi B. Parangan, liturgis Penatua Ben Pareang, keyboardist Nyonya YC F. Palangan, song leader Bapak Pendeta Lukas F. Bane STH, live streaming Felicio Megasiri, Glelis B. Parangan, Daud. Syukur kepada Tuhan, terima kasih atas pelayanannya hari ini, Tuhan memberkati. Informasi dan himbauan. Kolekte hari Minggu persembahan syukur bulanan atau PSB dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening Bank Mandiri nomor 176 00 00 811 867 atas nama Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Bapak Ibu dapat mengirim bukti transfer ke Bendahara Penatua Elizabeth Sampelino dengan nomor HP 0813 19 23 0914. Persembahan juga dapat dimasukkan dengan cara scan barcode kris Gereja Toraja Jemaat Tangerang yang tampil di layar live streaming saat akta persembahan berlangsung. Bidang kesaksian. Ibadah singkat dan doa bersama via aplikasi Zoom Meeting dilaksanakan setiap malam pukul 21 WIB. Liturgi dan informasi akan dibagikan di WA Group Jemaat Tangerang. Rehat. Jemaat dapat mengikuti renungan singkat setiap harinya bersama dengan Bapak Pendeta Asmen Tonapa di channel YouTube Getorta TV. Berikutnya bidang pelayanan Komisi Diakonia. Telah tersedia bahan pokok berupa beras kepada jemaat yang membutuhkan dapat menyampaikan ke Komisi Diakonia Gereja Toraja Jemaat Tangerang dan mengambil langsung ke gereja CP Komisi Diakonia Diaken Kendaria Yanilete dengan nomor WA 0812 8448 570, Diaken Ratni Daud di WA 0853 1900 2687. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam sepekan ke depan. Di tanggal 31 Mei, Bapak Purnama Panglinan Arianta Lolongan, tanggal 1 Juni, Bapak Iwan Papulung, tanggal 2 Juni, Ibu Yanti Pasali, Liana Yunita Papulung, tanggal 3 Juni, Ibu Jenny Sun
Kodon, Stefania Manuela, dan tanggal 6 Juni Bapak Daud Kasih, Egina Sareba Sesa, Violin Samantha Siri. Laporan persembahan dan kolekte. Persembahan Kris tanggal 19 sampai 23 Mei 2020 sebesar Rp2.405.075. Persembahan Kris tanggal 24 sampai 30 Mei 2020 sebesar Rp4.295.000. Kolekte persembahan tanggal 24 sampai 30 ditransfer ke rekening sebesar Rp1.390.000. PSB Rp17.800.000. Aksi Pangiu Rp700.000. Berita sakit. Mohon dukungan doa jemaat Bapak Matius Lebang dirawat di Rumah Sakit Siloam Semanggi. Sekian warta jemaat, Tuhan memberkati. Mari sidang jemaat bangkit berdiri. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah, kerjakanlah keselamatanmu, hiduplah dalam kebenaran, Roh Kudus akan menyertaimu.
Kristus. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Menutup ibadah kita nyanyikan nyanyian NKB 100. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan? Rindukah kau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu dengan kuasa-Nya. Bawalah bejanamu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu dengan kuasa-Nya. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tak. Selamat hari Minggu kepada seluruh sedang jemaat dimanapun mereka berada. Terima kasih atas kebersamaan hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
terdapat. Engkau mengerti satu hal, tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal, tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti.
menuntun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Apa yang kau alami kini mungkin tak